Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tasya Aprilanti Putri Surahman dari kelas manajemen 18C atau manajemen keuangan 18A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari proposal skripsi saya dengan judul pengaruh likuiditas dan solvabilitas terhadap nilai kinerja keuangan pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2016 sampai dengan 2020. Alasan mengambil judul adalah karena subsektor perusahaan makanan dan minuman salah satu di Bursa Efek Indonesia yang mempunyai peluang untuk tumbuh dan berkembang. Penelitian menggunakan rasio likuiditas dan solvabilitas. Rasio ini digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan subsektor makanan dan minuman. Perusahaan dengan kinerja yang baik tentunya akan menghasilkan keuntungan yang tinggi pula, sehingga berdampak terhadap peningkatan nilai perusahaan. Investor lebih percaya terhadap perusahaan besar dibandingkan dengan perusahaan kecil karena perusahaan besar dianggap memiliki kondisi yang stabil, sehingga memudahkan perusahaan dalam mendapatkan modal. Fenomenanya yaitu bahwa harga saham perusahaan sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia mengalami fluktuasi. Turun atau nilainya harga saham dikarenakan pengaruh dari kinerja perusahaan tersebut. Kinerja keuangan dapat dilihat dari rasio yang akan digunakan pada penelitian ini. Indikator dari setiap variabel. Yang pertama itu ada likuiditas. Rasio likuiditas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban atau membayar utang jangka pendeknya. Jenis-jenis rasio likuiditas. Berikut adalah jenis-jenis rasio likuiditas yang lazim digunakan dalam praktek untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Yang pertama ada current ratio atau rasio lancar, merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang akan jatuh tempo dengan menggunakan total aset lancar yang tersedia. Dengan rumus, current ratio sama dengan aset lancar dibagi hutang lancar. Yang kedua ada quick ratio atau rasio sangat lancar, merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang segera jatuh tempo dengan menggunakan aset lancar tanpa memperhitungkan kesediaan. Dengan rumus quick ratio sama dengan kas ditambah efek ditambah fee utang dibagi utang lancar. Yang ketiga ada cash ratio atau rasio kas, merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar uang kas atau setara kas yang tersedia untuk membayar utang jangka pendek. Dengan rumus cash ratio sama dengan kas ditambah efek dibagi hutang lancar. Lalu ada solvabilitas. Dan jenis-jenisnya yaitu ada, yang pertama ada debt to equity atau rasio utang terhadap modal. Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya proporsi utang terhadap modal dengan rumus debt to equity ratio sama dengan total hutang dibagi modal sendiri. Yang kedua ada debt to asset atau rasio utang terhadap aset. Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total uang dengan total aset dengan rumus debt to asset ratio sama dengan total hutang dibagi total aset. Dan yang ketiga ada long term debt to equity atau rasio utang jangka panjang terhadap modal, merupakan rasio yang mengukur besarnya proporsi utang jangka panjang terhadap modal. Dengan rumus long term debt to equity rasio sama dengan hutang jangka pendek dibagi dengan modal sendiri. Lalu ada nilai kinerja keuangan. Fungsi dari kinerja keuangan dalam sebuah bisnis adalah sebagai bahan acuan untuk mengetahui sejauh mana perusahaan tersebut mencapai target prestasinya. Sehingga dalam dunia bisnis akan diketahui sejauh mana dan selama berapa periode sebuah perusahaan dapat mempertahankan stabilitasnya. Yaitu dengan menggunakan return on equity atau ROE. Dengan rumus laba bersih setelah pajak dibagi dengan ekuitas pemegang saham. Lalu di sini ada kerangka pemikiran. Dalam kerangka pemikiran ini, variabel independen yang digunakan adalah rasio likuiditas dan rasio solvabilitas. Sedangkan variabel independen yang digunakan adalah kinerja keuangan. Di sini berikut ada bagian untuk kerangka pemikirannya. Lalu di sini ada hipotesis. Penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ada H1-nya, terdapat pengaruh positif dan signifikan antara likuiditas terhadap kinerja keuangan. H2-nya, terdapat pengaruh positif dan signifikan antara solvabilitas terhadap kinerja keuangan. Lalu H3-nya, secara simultan terdapat pengaruh positif antara likuiditas dan solvabilitas terhadap kinerja keuangan. Metode penelitian. Jenis dan sumber data. Jenis dan sumber data. Data sekunder yang diambil mulai tahun 2016 hingga tahun 2020 melalui situs Bursa Efek Indonesia. Jenis penelitian yaitu kuantitatif dan metode penelitian
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif atau metode kuantitatif. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.